Halo semuanya, tahukah kalian bahwa karakter seseorang terbentuk melalui proses psikologis yang panjang? Dalam video ini, kita akan mempelajari pembentukan karakter berdasarkan teori-teori psikologis. Yang pertama, ada teori psikodinamik, yaitu teori psikologi yang menjelaskan bahwa perilaku dan kepribadian manusia dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar, konflik batin, serta pengalaman masa lalu, terutama pada masa kanak-kanak. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan menekankan bahwa tidak semua perilaku manusia disadari sepenuhnya oleh individu. Kemudian, struktur kepribadian. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Id berisi dorongan naluriah yang menuntut pemuasan segera. Ego berperan sebagai penengah yang rasional dan realistis, sedangkan superego berfungsi sebagai pengendali moral berdasarkan nilai dan norma. Perilaku seseorang muncul dari interaksi dan keseimbangan antara ketiga struktur tersebut. Kemudian peran dalam pembentukan karakter. Dalam teori psikodinamik, karakter terbentuk dari cara individu mengelola konflik batin, serta pengalaman masa kecilnya. Karakter yang matang ditandai dengan ego yang kuat, mampu mengendalikan dorongan id, dan bertindak sesuai nilai moral yang dibentuk oleh superego. Yang kedua, ada teori behaviorism, yaitu teori psikologi yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dibentuk melalui hubungan antara stimulus dan respon, serta sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman belajar. Teori ini menekankan perilaku yang dapat diamati dan diukur tanpa memfokuskan pada proses mental internal. Selanjutnya, peran teori behaviorism dalam pembentukan karakter. Teori ini menekankan pentingnya pembiasaan dan penguatan. Karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran dapat dibentuk melalui pemberian penghargaan terhadap perilaku baik dan konsekuensi terhadap perilaku yang tidak sesuai. Yang ketiga, ada teori humanistik, yaitu teori psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang memiliki potensi positif, kebebasan memilih, dan kemampuan untuk berkembang. Tokoh utama teori ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Ia menyatakan bahwa perkembangan kepribadian dan karakter terjadi ketika kebutuhan dasar terpenuhi, dan individu mendapatkan penerimaan, empati, serta penghargaan dari lingkungan. Selanjutnya, peran teori humanistik dalam pembentukan karakter, yaitu menekankan bahwa karakter terbentuk ketika individu merasa dihargai, diterima, dan diberi kebebasan untuk berkembang. Lingkungan yang memberikan empati, kepercayaan, dan dukungan akan membantu seseorang mengenali potensi dirinya, membangun rasa tanggung jawab, percaya diri, serta bertindak sesuai nilai dan tujuan hidup yang diyakini. Yang keempat, teori sosial kognitif, yaitu teori psikologi yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dibentuk melalui interaksi antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Ia menekankan bahwa individu belajar tidak hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain atau modeling, serta dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan diri. Nah, dalam pembentukan karakter, teori sosial kognitif berperan penting karena nilai dan perilaku seseorang dapat berkembang melalui proses pengamatan, peniruan, dan interaksi sosial. Sehingga karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati dapat terbentuk dengan mencontoh perilaku positif dari lingkungan dan didukung oleh kepercayaan diri individu. Selanjutnya,
kita akan membahas mengenai contoh penerapan teori psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teori psikodinamik. Contohnya, seorang anak ingin terus bermain meskipun sudah waktunya belajar. Keinginan kuat untuk bermain merupakan dorongan id yang menuntut kepuasan segera. Namun, anak tersebut ingat bahwa orang tuanya melarang bermain sebelum belajar, sehingga muncul suara superego yang mengingatkan tentang aturan dan kewajiban. Akhirnya, anak memutuskan untuk belajar terlebih dahulu, lalu bermain setelahnya. Keputusan ini diambil oleh ego yang menengahi konflik antara id dan superego agar sesuai dengan realitas dan norma. Contoh ini menunjukkan bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh konflik batin dan interaksi antara id, ego, dan superego dalam teori psikodinamik. Yang kedua, penerapan teori behaviorism dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang siswa bernama Andi pada awalnya sering terlambat mengumpulkan tugas sekolah. Kemudian, Ibu Ida selaku guru menerapkan aturan bahwa siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu akan mendapatkan pujian dan tambahan nilai, sedangkan siswa yang terlambat akan mendapat teguran. Setelah beberapa kali mengalami hal tersebut, Andi mulai mengubah perilakunya. Ia menjadi lebih disiplin dan selalu berusaha mengumpulkan tugas tepat waktu, karena ingin mendapatkan pujian dan menghindari teguran. Nah, perubahan perilaku ini terjadi karena adanya penguatan atau reward dan hukuman atau punishment dari lingkungan. Sesuai dengan teori behaviorism, perilaku siswa tidak dipengaruhi oleh pikiran atau perasaan batin, melainkan oleh stimulus dan respons yang diberikan secara berulang. Melalui pembiasaan seperti ini, karakter disiplin dan tanggung jawab dapat terbentuk secara bertahap. Yang ketiga, penerapan teori humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ibu Ida menyadari bahwa Budi mengalami penurunan prestasi dan kurang percaya diri dalam belajar. Oleh karena itu, Ibu Ida tidak langsung memarahi Budi, melainkan mengajaknya berbicara secara terbuka untuk memahami perasaan dan kesulitannya. Dengan penuh empati, Ibu Ida mendengarkan keluhan Budi serta memberikan dukungan dan motivasi, sambil meyakinkannya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang. Melalui sikap penerimaan dan penghargaan yang diberikan oleh Ibu Ida, Budi merasa dihargai dan lebih percaya diri. Perasaan tersebut mendorong Budi untuk berani mencoba, meningkatkan usahanya dalam belajar, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan teori humanistik, karakter positif dapat terbentuk ketika individu mendapat empati, dukungan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang keempat, penerapan teori sosial kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang siswa bernama Andi awalnya kurang disiplin dalam belajar. Namun, setelah melihat temannya yang rajin belajar selalu mendapatkan pujian dan nilai yang baik dari guru, Andi mulai meniru kebiasaan tersebut. Ia menyusun jadwal belajar dan berusaha lebih konsisten. Ketika Andi mulai merasakan peningkatan hasil belajar, kepercayaan dirinya ikut meningkat. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa sesuai dengan teori sosial kognitif, perilaku Andi terbentuk melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap orang lain, serta dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan dirinya yang terus berkembang melalui pengalaman dan dukungan lingkungan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter dipengaruhi oleh berbagai proses psikologis, seperti konflik batin, pembiasaan perilaku, pengembangan potensi diri, serta pengaruh lingkungan dan keteladanan. Berbagai teori psikologi saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana karakter terbentuk pada individu.
Dengan memahami teori-teori tersebut, pembentukan karakter dapat dilakukan secara lebih tepat untuk membentuk pribadi yang positif dan bertanggung jawab. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.